Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Askia dari absen 27 Dan saya Firqatul Umayyah dari absen 11. dan kameramen kita Salman Al-Farisi dari absen 32 dan satu lagi teman kita ini Imam Fauzi. Berdiri kami di sini akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Demak. Yang akan kita bahas itu ada 4 hal. Yang pertama ada sejarah Kerajaan Demak. Yang kedua yang akan kita bahas ada corak kehidupan. Yang ketiga ada sultan-sultan atau raja-raja Kerajaan Demak. Dan yang terakhir ada peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. Akan ada 5 hal yang kita bahas. Yang pertama ada pendirian Kerajaan Demak, yang kedua ada ekspansi wilayah, yang ketiga ada pusat agama dan perdagangan, yang keempat ada kebangkitan Islam dan budaya, dan yang terakhir ada kehancuran Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah sekitar tahun 1475. Demak segera menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa, mengalihkan pusat kekuasaan dari Majapahit yang Hindu-Buddha. Yang kedua, ada ekspansi wilayah. Demak menguasai kerajaan sekitarnya seperti Majapahit, Belambangan, dan Pajang. Yang ketiga, pusat agama dan perdagangan. Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa dan aktif dalam perdagangan rempah-rempah. Yang keempat, ada kebangkitan Islam dan budaya. Masa kejayaan Demak ditandai dengan kebangkitan Islam dan budaya Jawa dalam arsitektur, seni, sastra, dan pemerintahan. Yang kelima, ada kehancuran. Perselisihan internal dan tekanan eksternal menyebabkan kekuasaan Demak merosot, memecah menjadi wilayah-wilayah kecil yang menjadi asal-usul kerajaan Islam baru di Jawa. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam di Nusantara pada abad 15 sampai 16. Berikut adalah beberapa contoh aspek kehidupan sosial, politik, dan mata pencaharian orang-orang di Kerajaan Demak. Yang pertama, ada kehidupan sosial. Agama Islam memengaruhi kehidupan sosial masyarakat Demak yang memiliki struktur sosial dengan sultan dan keluarganya yang berada di puncak hierarki. Keluarga besar dan masyarakat berperan penting dalam menjaga tradisi dan kebiasaan sosial. Yang kedua, ada kehidupan politik. Kekuasaan tertinggi dalam Kerajaan Demak adalah Sultan. Kerajaan Demak membangun hubungan diplomatik dengan Kerajaan Nusantara. Di antaranya ada Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Malaka. Meski begitu, Demak juga terlibat dalam perang dan ekspansi untuk memperluas wilayah dan kekuasaannya di Nusantara. Yang ketiga, ada mata pencaharian. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Demak ada dalam bidang pertanian, perdagangan, dan juga kerajinan. Yang pertama, ada Raden Patah atau Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Patah adalah pendiri Kesultanan Demak dan memerintah dari tahun 1475 hingga 1518. Yang kedua, ada Pangeran Pati Unus atau dikenal sebagai Pangeran Sabranglor. Pemerintahannya berlangsung singkat dari tahun 1518 hingga 1521. Yang ketiga, ada Sultan Trenggana, merupakan penguasa ketiga dan terakhir yang membawa Kesultanan Demak ke puncak kejayaannya. Ia memperluas wilayah kekuasaan Demak hingga ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beliau merupakan adik dari Pati Unus yang memerintah dari tahun 1521 hingga 1546. Yang keempat adalah Sunan Prawoto atau dikenal sebagai Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau memerintah dari tahun 1546 sampai 1549. Pemerintahannya ditandai dengan konflik internal yang akhirnya mengakibatkan pembunuhannya pada tahun 1549. Yang kelima dan yang terakhir ada Arya Penangsang. Arya Penangsang merupakan sepupu dari Sunan Kalijaga. Ia juga menghadapi konflik internal yang menyebabkan ketidakstabilan di Kesultanan Demak. Pemerintahannya berakhir ketika ia dikalahkan oleh Joko Tingkir. Dengan tewasnya Arya Penangsang, Kesultanan Demak mengalami kemunduran dan akhirnya dipindahkan pusatnya ke Pajang oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Yang pertama, ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak dibangun oleh Raden Patah pada abad ke-15 Masehi. Selain menjadi tempat sholat, masjid tersebut juga dipercaya menjadi tempat berkumpul Wali Songo.
Yang kedua, ada kolam wudhu. Sudah menjadi hal yang lumrah apabila terdapat tempat wudhu di sebuah masjid. Hal itu juga bisa ditemukan di Masjid Agung Demak sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia. Yang ketiga, ada makam Sunan Kalijaga. Ia meninggal dunia pada usia 131 tahun atau tepatnya di tahun 1680. Makamnya berada di Kadilangu, 2 km dari pusat kota Demak. Demikian penjelasan dari kami, kelompok 9 pelajaran sejarah materi Kerajaan Demak. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.